wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila Harbelubun. Saya dari Universitas Ternate. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu Bapak Fauzi, Eskom MN. Jelaskan secara detail apa itu perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi atau program yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Berbeda dengan perangkat keras atau hardware. Perangkat lunak tidak memiliki bentuk fisik dan tidak bisa disentuh, melainkan terdiri dari kode-kode atau data digital yang dijalankan oleh mesin. Soal kedua ada jelaskan apa itu sistem operasi dan sertakan contohnya. Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang mengelola sumber daya perangkat keras, komputer yang menyediakan layanan untuk aplikasi. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara perangkat keras dan perangkat lunak, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Contoh dari sistem operasi yang umum digunakan. Yang pertama ada Windows, sistem operasi yang sangat populer untuk komputer pribadi. Kedua ada MacOS, sistem operasi yang untuk komputer Apple. Yang ketiga ada Linux, sistem operasi sumber terbuka yang fleksibel dan digunakan di berbagai perangkat, termasuk server, perangkat desktop, dan perangkat seluler. Yang keempat ada Android, sistem operasi yang banyak digunakan pada perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Kelima ada sistem operasi untuk pengguna Apple seperti iPhone dan iPad. Soal ketiga ada jelaskan apa itu rekayasa perangkat lunak dan sertakan contohnya. Rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pengembangan, perancangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. RPL tidak hanya sekadar menulis kode, tetapi juga melibatkan berbagai aspek seperti analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Contoh penerapan RPL. Yang pertama ada aplikasi e-commerce, aplikasi untuk jual beli online seperti Tokopedia dan Shopee. Yang kedua ada aplikasi pendidikan, aplikasi untuk pembelajaran online seperti Ruang Guru dan Genius. Yang ketiga ada game, pengembangan berbagai jenis permainan untuk berbagai platform, baik itu game PC, mobile, atau konsol. Yang keempat ada sistem operasi akuntansi, aplikasi untuk mengelola keuangan atau akuntansi suatu perusahaan. Soal keempat ada jelaskan tentang SDLC. Software Development Life Cycle adalah proses penting dalam pengembangan perangkat lunak yang merupakan kerangka kerja terstruktur yang digunakan untuk merancang pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. SDLC adalah pendekatan yang memastikan perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, anggaran, dan diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai jadwal. Proses ini melibatkan beberapa tahap mulai dari perancangan, analisis kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian, hingga implementasi dan pemeliharaan. Soal kelima ada jelaskan model-model SDLC yang umum digunakan. Beberapa model SDLC, Software Development Life Cycle, yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak antara lain. Pertama ada Waterfall, Agile, Iteratif, Spiral, dan Prototype. Berikut ada penjelasan secara singkat mengenai model-model tersebut. Pertama ada model Waterfall. Model ini merupakan model SDLC yang paling tradisional dan linear. Fase-fase dalam model ini dilakukan secara berurutan, satu setelah yang lain. Fase-fase tersebut meliputi analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, development, dan pemeliharaan. Model ini cocok untuk proyek yang kebutuhan
dengan kebutuhan yang jelas dan stabil sejak awal. Kelemahannya adalah kurang fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua ada model Engley. Model ini menekankan pada siklus liris yang cepat dan berkelanjutan. Pengembangan dilakukan secara bertahap dengan peningkatan kecil dan berulang. Engley sangat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Cocok untuk proyek yang kompleks dan membutuhkan adaptif secara cepat. Metode Engley yang populer antara lain Scrum, Kanban, dan Extreme Programming atau XP. Ketiga, model interaktif. Model ini melibatkan siklus pengembangan berulang di mana setiap iterasi mencakup seluruh tahapan SDLC. Setelah setiap iterasi, produk dievaluasi dan umpan balik digunakan untuk perbaikan. Model ini memungkinkan untuk pengembangan bertahap dan adaptasi yang lebih baik. Yang keempat ada model spiral. Model ini menggabungkan elemen model waterfall dan model iteratif dengan penekanan pada analisis risiko. Setiap putaran dalam spiral melibatkan perancangan, analisis risiko, pengembangan, dan evaluasi. Model ini cocok untuk proyek besar dan kompleks yang membutuhkan manajemen risiko yang baik. Yang kelima ada model prototype. Model ini melibatkan pembuatan prototipe awal untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Prototipe ini tidak selalu lengkap, tetapi memberi gambaran tentang sistem yang akan dikembangkan. Model ini membantu dalam memahami kebutuhan pengguna dan mengurangi risiko kesalahan desain.